Mengenai hasil rapat di akhir September ini oleh Kemensos teman mengenai 7 aturan atau 7 syarat agar bantuan PKH kalian bisa cair dan juga 5 syarat agar bantuan BPT kalian cair teman-teman. Jadi saya cek untuk bantuan PKH PNT melalui Bank Himbara ini sudah tidak ada lagi. Untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga BPT tahap 5 teman-teman ini masih Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kabar penting juga dari Kemensos teman-teman, di mana setelah rapat akhir September ini ditetapkan adanya 7 syarat dan juga 5 syarat untuk teman-teman KPM agar bantuan PKH dan juga PNT-nya bisa cair, dan juga penting mengenai pencairan sampai dengan hari ini teman-teman. Jadi juga update mengenai pencairan di periode selanjutnya September Oktober untuk PKH juga PNT. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak agar kalian tahu pasti apakah kalian sudah layak ataupun juga bersyarat untuk bisa cair bantuannya baik PKH dan juga PNT untuk periode September dan juga Oktober. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update untuk kalian? Apakah sudah cair semua? Atau yang belum, please komen di bawah. Jadi pada sudah subscribe, komen, like, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi sekarang kita akan bahas mengenai hasil rapat di akhir September ini oleh Kemensos teman mengenai 7 aturan atau 7 syarat agar bantuan PKH kalian bisa cair dan juga 5 syarat agar bantuan BPT kalian cair teman-teman. Khususnya untuk periode September dan juga Oktober. Jadi kalau PKH dia tahap 4 dan BPNT dia tahap 5 teman-teman. Untuk yang lewat KKS dan juga pun nanti untuk PKH PNT yang lewat PT Pos itu periode akhir yaitu Oktober, November, dan juga Desember. Jadi kita mulai dari PKH teman-teman ya. Jadi teman-teman, hasil rapat Kemensos di akhir September ini menentukan 7 syarat mutlak yang wajib teman-teman penuhi agar bantuan PKH cair teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman PKH itu wajib terdata di DTKS teman-teman. Jadi pastikan kalian itu masuk datanya DTKS, sama juga kayak video kemarin di masa menginfokan bahwa teman-teman agar dapat bantuan dari Kemensos itu wajib terdata di DKS. Kalau kalian belum terdata, dipastikan kalian tidak dapat bantuan. Dan walaupun kalian terdata, teman-teman itu juga belum tentu dapat bantuan KPM. Tapi kalau KPM yang dapat bantuan itu sudah pasti terdata di TKS. Jadi syarat utama adalah pertama, kalian harus terdata dulu di TKS teman-teman. Buat yang belum terdata, bagaimana cara agar terdata? Kalian bisa video kemarin sudah saya bahas bagaimana cara mengusulkan diri agar bisa terdata di DTKS teman-teman, seperti itu ya. Kemudian teman-teman, syarat kedua teman-teman ya, itu adalah dinyatakan layak oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan teman-teman. Jadi juga kemarin saya bahas di mana untuk pengecekan ini dilakukan setiap bulan teman-teman. Jadi stepnya adalah dicek oleh perangkat desa atau juga RT RW dan nanti dilaporkan ke kepala daerah dan nanti di sana akan disahkan teman-teman dan diajukan ke Kemensos untuk diturunkan SK dan nanti bisa masuk ke data bayar SP2D. Baru nanti kalian bisa dicairkan bantuan untuk periode selanjutnya. Jadi dipastikan kalian dinyatakan layak oleh pemerintah daerah. Ini pun juga sumber datanya itu dari perangkat desa, RT RW dan juga dari pendamping teman-teman, seperti itu ya. Kemudian syarat ketiga teman-teman itu adalah memiliki komponen PKH. Jadi minimal kalian punya satu komponen teman-teman ya. Jadi kayak PKH dia punya komponen. Jadi komponen kesehatan, kayak komponen ibu hamil dan juga anak usia dini. Lalu komponen pendidikan ada anak usia SD, SMP, SMA. Dan juga ada komponen kesejahteraan itu untuk lansia dan juga disabilitas. Jadi wajib minimal ada satu komponen agar bisa dapat bantuan PKH. Karena bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, syarat yang berikutnya, syarat yang keempat adalah khusus untuk komponen pendidikan teman-teman, ini juga wajib terdata di Dapodik dan datanya sinkron dengan data DKS. Jadi kalau yang punya anak SD, SMP, SMA, biar dapat bantuan PKH kategori anak sekolah, ini pun datanya harus terdata di Dapodik teman-teman, tidak bisa hanya di DKS.
karena nanti akan sinkron dengan data di sekolah juga, seperti itu. Kemudian syarat kelima teman-teman itu adalah bukan penerima upah atau gaji di atas UMP, UMR, UMK teman-teman. Jadi untuk teman-teman KPM yang punya gaji di atas UMK, UMR, UMP, dan juga terdata di BPJS Ketenagakerjaan ini dipastikan juga bantuannya tidak akan cair karena dianggap sudah punya pekerjaan tetap, jadi tidak layak untuk dapat bantuan dari Kemensos. Seperti itu teman-teman. Kemudian syarat ke-6 teman-teman ini adalah bukan pegawai atau pekerja yang bersumber dari dana APBN, APBD teman-teman. Jadi kayak contohnya kayak TNI, Polri, ASN, perangkat desa, guru. Ini jika seperti ini juga dipastikan bantuannya akan dicabut karena tidak berhak karena sudah dapat gaji atau penghasilan yang sumber itu dari dana APBN, APBD. Seperti itu. Kemudian yang terakhir juga yang paling penting teman-teman, kalian ditetapkan sebagai penerima bansos. Jadi setelah semua syarat kalian penuhi, ini nanti kalian akan ditetapkan untuk penerima bansos di periode selanjutnya oleh Kemensos. Jadi jika syarat sudah kalian penuhi, dipastikan di periode selanjutnya September-Oktober tahap 4 untuk PKH-nya ini dipastikan akan cair dan masuk ke rekening teman-teman semua, baik yang lewat PT Pos ataupun juga yang lewat KKS Bank Himbara teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk syarat penerima bantuan BPNT teman ada 5 ya, jadi sedikit ketimbang yang PKH. Ini pun juga sebenarnya cukup sama dengan syarat penerima bantuan PKH. Bedanya di 2 syarat teman-teman, yaitu kalian tidak perlu memiliki komponen PKH, jadi nggak perlu ada komponen kesehatan, kesejahteraan, ataupun juga anak sekolah, pendidikan, dan juga tidak perlu terdata di Dapodik untuk dapat bantuan BPNT-nya. Jadi syaratnya yang pertama, terdata di Data Ketenagakerjaan sama dengan PKH, kemudian juga dinyatakan layak oleh pemerintah daerah, kemudian kalian bukan penerima upah atau gaji di atas gaji UMP, UMR, UMK teman-teman, dan juga tidak di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalian bukan pegawai atau juga pekerja yang punya gaji yang bersumber dari APBN, APBD, dan juga terakhir kalian ditetapkan sebagai penerima bansos di tahap selanjutnya. Jadi lebih simpel untuk yang menerima bantuan BPNT teman-teman. Jadi ada 7 syarat untuk menerima bantuan PKH di periode selanjutnya, dan juga ada 5 syarat untuk menerima bantuan BPNT untuk dapat bantuan di tahap selanjutnya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi clear teman-teman ya. Kemudian teman-teman, update juga untuk pencairan bantuan sampai dengan hari ini. Jadi saya cek untuk bantuan PKPNT melalui Bank Himbara ini sudah tidak ada lagi gaungnya ya. Jadi bisa dipastikan sudah selesai teman-teman. Karena pun ini juga sudah mendekati akhir periode September, akhir bulan. Dan ini pun juga sudah mendekati batas akhir untuk verifikasi dan juga validasi oleh pemerintah daerah untuk diusulkan ke pusat agar nanti bisa didata dan bisa masuk ke data bayar atau SP2D di tahap selanjutnya untuk bantuannya. Lalu untuk bantuan beras, ini masih berlangsung teman-teman ya, cukup masif juga di daerah, bahkan juga ada yang baru kemarin dapat surat undangan dan hari ini baru dicairkan, ataupun juga baru hari ini dapat undangan dan mungkin besok baru akan pencairan. Kemudian untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 dan juga BPT tahap 5 teman-teman ini masih tidak tanggal pasti, tapi ini dari kita cek-cek teman-teman skema sebelumnya, ini kemungkinan akan cair paling cepat itu di pertengahan bulan Oktober. Minggu pertama biasanya karena masih proses verifikasi dan juga proses cek rekening, SPM, kemungkinan paling cepat minggu kedua dan nanti mungkin juga akan dicairkan di minggu ketiga untuk BPNT-nya. Jadi buat teman-teman semua mohon bersabar. Cukup pastikan kalian mensyarat teman-teman yang saya katakan tadi, jika emang sudah mensyarat, kalian tinggal menunggu saja nanti diproses untuk proses bantuannya dan disalurkan sesuai dengan tanggal ditentukan oleh Kemensos teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk ingat ada 3 wilayah ya, wilayah 1, 2, dan 3. Dan biasanya wilayah 2 dulu yang luang cair, nanti baru wilayah 3, baru wilayah 1 teman-teman. Dan juga untuk yang lewat PT Pos itu bersabar undangan, tapi nanti pasti cairnya itu di akhir tahun untuk yang periode Oktober, November, Desember. Jadi di bulan Oktober nanti tidak ada pencairan untuk teman-teman di TW4 untuk yang lewat PT Pos. Tapi kalau lewat KKS, ini kemungkinan akan cair antara Bank BRI dulu atau Bank Mandiri kita nanti, karena emang kalau itu tergantung juga dari pihak bank dan juga dari data bayar yang turun oleh Kemensos teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya untuk update-nya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryon Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.